Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya? Dan kali ini saya akan coba menganalisa partai dari seorang prodigi yang berasal dari India, yaitu Ramesh Babu Pragnananda. Dan ini merupakan salah satu partai terbaik dari Ramesh Babu Pragnananda ini. Yang mana permainan ini terjadi di FIDE World Cup 2021, tepatnya diadakan di kota Krasnaya Polyana, Sochi, Rusia. Dan lawan dari Pragnananda ini adalah Michael Krasenko. Dan di sini Pragnananda memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh Michael Krasenko. Baiklah, langsung saja kita ke permainannya. Di sini putih menjalankan langkah awal yang tidak biasa, yaitu dengan langkah pion ke B3, yaitu opening Ben Larsen, dan dibalas oleh hitam dengan pion ke E5, gajah ke B2, pion ke D6, pion ke C4 untuk menguasai petak pusat, yaitu petak D5 di sini, dan hitam memilih untuk memfianseto gajahnya ke petak G7 untuk melawan gajah yang ada di B2 ini. Dan di sini dengan adanya kelemahan di sepanjang diagonal ini, Pragnananda memutuskan untuk langsung membuka diagonal dengan pion ke D4, kuda ke D7, dan pion D kali E5, pion D kali E5, dan kuda ke F3 dengan tujuan untuk mengancam pion yang ada di E5. Tentu saja dijaga oleh hitam dengan gajah ke G7, lalu pion ke E3, kuda ke E7, gajah ke E2, dan rokade pendek untuk hitam. Di sini hitam ingin mengancam dengan langkah pion ke E4 yang memungkinkan adanya kemungkinan untuk hitam memenangkan perwira di sini. Karena setelah gajah kali G7, hitam memiliki ancaman ganda dengan pion E kali F3 dan pion yang kemudian bisa terus memakan gajah yang ada di E2. Dan oleh karena itu di sini Pragnananda memutuskan untuk menjaga dengan menteri ke D2, dilanjutkan dengan pion ke C6, kuda ke C3, kuda ke C5. Di sini ada pertukaran yang bisa terjadi, yaitu pertukaran menteri dengan langkah terakhir dari hitam, tetapi Pragnananda di sini dengan tenangnya menjalankan langkah benteng ke D1 sambil mengancam menteri milik hitam di sini dan ingin tetap menguasai jalur D bagi bentengnya setelah adanya pertukaran jika hitam memakan menteri yang ada di D2. Oleh karena itu di sini hitam melanjutkan dengan menteri ke B6, gajah ke A3 dari putih dengan sebuah ide yang sangat hebat, yaitu dengan langkah kuda ke A4 di langkah selanjutnya mengancam menteri dan juga kuda yang harus dimakan oleh kuda tentu saja. Dan kemudian akan ada ancaman terhadap kuda yang ada di E7 oleh putih. Sebagai contoh, jika di sini hitam menjalankan pion ke A5, maka kuda ke A4 dan gajah kali E7 dan gajah ke D8. Dan di langkah selanjutnya putih akan memakan kuda milik hitam yang ada di A4 dan putih akan menang satu perwira. Jadi itulah kenapa di posisi ini hitam menjalankan langkah benteng ke E8 untuk menjaga kuda yang ada di E7, sekaligus menghilangkan
ancaman tidak langsung dari gajah yang ada di E3 terhadap benteng milik hitam. Oke, di sini dengan langkah gajah E3 sebenarnya putih memiliki maksud lain dengan dorongan pion ke B4 untuk mengusir mundur kuda yang ada di C5. Dan hitam harus memundurkan kuda ke E6, rokade pendek untuk putih, benteng ke D8, menteri ke C2, gajah ke D7, dan menteri ke B3. Putih hanya melakukan langkah-langkah untuk memperkuat posisinya terlebih dahulu sebelum melakukan dobrakan-dobrakan yang nantinya akan langsung menusuk ke area hitam. Dan di sini dilanjutkan dengan kuda ke F5, kuda ke E4, pion ke H5. Hitam menjaga kemungkinan dari putih untuk melakukan dorongan ke G4. Itulah kenapa pion H5 dilakukan oleh hitam di sini. Dilanjutkan dengan gajah ke B2, dikarenakan gajah ini sudah tidak memiliki fungsi di diagonal ini, Pragnanda memutuskan untuk mengembalikan gajah ini ke petak B2 sambil mengancam pion yang ada di E5. Menteri ke C7, pion ke C5 untuk menguasai petak D6 dan juga membuat ruang gerak dari hitam jadi lebih sempit ya dengan adanya pion yang ada di C5 ini. Pion ke B6. Hitam tidak ingin berada di posisi yang tertekan dan memutuskan untuk mencoba mendobrak pion yang ada di C5 ini dengan harapan putih memakan pion yang ada di B6. Tapi ingat, untuk teman-teman, jika kita dalam posisi seperti ini, adanya pertukaran antara pion, teman-teman harus lebih memperhatikan lagi apakah memakan pion ini akan memberikan keuntungan atau tidak. Dan di posisi ini Pragnanda melakukan langkah yang sangat baik dengan gajah ke C3. Jadi Pragnanda tidak ingin menghilangkan tekanan dengan memakan pion yang ada di B6 dan membiarkan hitam untuk memakan ini seperti yang dilakukan di permainan. Setelah makan dan makan, maka pion ini tetap di C5 yang membuat posisi hitam masih tetap tertekan sehingga putih memiliki ruang yang lebih luas untuk bermain. Dan di posisi ini kita menjalankan benteng D ke B8, dilanjutkan dengan menteri ke A3 dengan ancaman gajah ke A5. Makanya hitam di sini melanjutkan dengan pion ke A5 untuk mencegah ancaman dari hitam. Dilanjutkan dengan gajah ke C4, pion ke F6, pion ke H3 dengan ancaman pion ke G4, dan raja ke H8 untuk menghilangkan pin dari gajah yang ada di C4. Dilanjutkan dengan pion ke G4, pion H makan G, pion H makan G, dan kuda ke H6. Di sini pion terancam oleh kuda kan. Tentu saja biasanya pikiran teman-teman adalah ingin menjaga pion yang ada di G4 ini, tapi tidak dengan Pragnanda ini. Pragnanda menjalankan langkah benteng ke D6 dan mengorbankan pion yang ada di G4. Dan hitam tidak peduli dengan pengorbanan putih ini dan tetap memakan pion yang ada di G4. Dilanjutkan dengan raja ke G2, kuda ke F8 untuk menutup ancaman skak dari putih yang dilakukan oleh putih di langkah ke-29 ini dengan benteng ke H1 cek, lalu kuda ke H7, dan di sini
dimulai pengorbanan dari seorang Praknanda. Dan pertama, Praknanda mengorbankan kudanya dengan kuda makan F6, dilanjutkan dengan gajah makan F6, dan di sini langkah pengorbanan lagi oleh Praknanda dengan sacrifice the rook dengan benteng makan F6, dilanjutkan dengan kuda kali F6 dan gajah makan F5, lalu menteri ke D8 dan kuda ke G5 dengan ancaman benteng makan H7 di langkah selanjutnya yang sangat sulit untuk dihindari oleh hitam, di mana di sini jika kita menjaga dengan menteri, tentu saja putih akan tetap memakan kuda yang ada di H7, makan, dan gajah makan F6. Dan putih memiliki 2 gajah dan 1 menteri melawan 2 benteng dan juga 1 gajah. Dan dimana posisi raja dari hitam juga tidak aman, bisa dilakukan manuver seperti ini oleh putih di langkah-langkah selanjutnya yang tentu saja sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan ini. Oleh karena itu Krasenkov di sini menjalankan langkah gajah ke H3 dan setelah makan dengan maksud untuk menjaga kuda yang ada di H7 dengan benteng. Dan setelah langkah menteri C3, di sini Michael Krasenkov menyerah dikarenakan sangat sulit untuk menjaga ancaman terhadap kuda yang ada di F6. Sebagai contoh, jika benteng ke A7 di sini, maka gajah makan H6 dan kuda tidak bisa memakan menteri karena terpin oleh benteng, dan ini akan menjadi skakmat dalam beberapa langkah dan raja hitam tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dan jika di sini hitam menjalankan langkah raja ke G7, maka benteng kali H7 cek. Dan di sini putih memiliki kemenangan perwira yang sangat banyak, ataupun bisa dengan langkah benteng ke H8 dan gajah kali F6, dan tentu saja di sini kemenangan untuk putih dengan kelebihan materi yang sangat banyak. Dan hitam akan terkena skakmat dalam beberapa langkah setelah di posisi ini. Itulah kenapa di langkah ke-35 di sini Michael Krasenkov menyerah. Karena kan tidak ada langkah pertahanan yang bisa dia pakai untuk menghalau ancaman dari putih. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Dan ini merupakan salah satu partai terbaik dari seorang pecatur muda dari India, yaitu Ramesh Babu Praknanda. Jika teman-teman memiliki video apa yang sebaiknya saya analisa di channel ini, atau mungkin ada materi yang ingin teman-teman bahas, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.